Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seram dan hangat untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada. Selamat datang di Radio Malam, tempat di mana kegelapan dan misteri bersatu menemani waktu hening kalian. Bersiaplah untuk memasuki dunia penuh cerita, menyeramkan, bisikan dari lorong gelap, dan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Jangan takut, kami akan menemani kalian sampai akhir cerita. Selamat mendengarkan. Dan waspada, di sebuah kampung pinggiran Pangandaran, nama Haji Salim dulu begitu dihormati. Ia bukan pejabat, bukan tokoh agama, tapi ia dikenal sebagai bos rongsok paling sukses seantero wilayah selatan. Hampir semua barang bekas dari hotel, pabrik, bahkan limbah bangunan di Bandung dan Tasikmalaya dikirim ke gudang rongsokan miliknya. Truk-truk besar keluar masuk setiap hari, membawa besi tua, aluminium, kabel, bahkan onderdil mobil dan mesin rusak. Haji Salim selalu tampil mewah. Sarung mahal, jam tangan emas, dan mobil Fortuner hitam selalu terparkir di halaman rumahnya yang bergaya kolonial. Di masjid, ia sering berdiri di saf depan, menyumbang untuk renovasi, bahkan mendanai anak yatim dengan penuh percaya diri. Namun, di balik senyumnya yang lebar, ada sesuatu yang ia jaga rapat-rapat, gengsi bagi Haji Salim. Dihormati dan dianggap orang kaya adalah segalanya. Ia merasa lebih tinggi daripada tetangganya, termasuk saudara-saudaranya sendiri. Maka, ketika pandemi menghantam dan ekonomi melambat, bisnis rongsokannya pun mulai goyah. Harga besi tua anjlok, pembeli berkurang drastis, dan beberapa proyek besar dibatalkan. Namun, Haji Salim menolak mengakui bahwa dirinya sedang jatuh. Ia tetap tampil seperti biasa. Ia menjual sebagian tanah warisan, menggadaikan BPKB mobil, dan meminjam uang ke koperasi serta rentenir hanya demi satu hal agar tampak tidak bangkrut. Istrinya, Bu Enah, sudah mencoba menasihati. Abah, kita mulai aja usaha kecil-kecilan, jualan makanan atau buka warung. Jangan terus-terusan ngutang. Tapi Haji Salim menatapnya tajam. Apa kata orang nanti kalau tahu Haji Salim dagang gorengan? Gengsi, Bu. Harga diri Bu Enah hanya bisa mengelestak. Ya tahu, suaminya bukan tipe yang mudah tunduk pada kenyataan. Yang ia khawatirkan, jika terus-menerus memaksakan diri, akan ada jalan gelap yang dicari Haji Salim. Dan benar saja, suatu malam, setelah salat Isya, Haji Salim tidak langsung pulang dari masjid. Ia pergi ke sebuah tempat yang bahkan orang desa jarang berani datangi. Namanya Leweng Larangan, sebuah hutan tua yang konon angker dan dipenuhi makhluk halus. Di sanalah ia menemui seseorang lelaki tua berjubah hitam dengan bau dupa dan rambut panjang putih yang menyentuh tanah. Namanya Mbah Irwan. Kamu ingin usaha rongsokanmu kembali jaya? Tanya Mbah Irwan tanpa basa-basi. Iya, Mbah, apapun syaratnya, saya siap. Asal saya bisa bangkit dan nama saya tetap harum, jawab Haji Salim mantap. Mbah Irwan tersenyum miring, matanya kosong, seakan menatap ke alam lain. Genderuwo akan membantumu, tapi setiap kekayaan butuh darah, dan yang paling kuat adalah darah dari keturunanmu sendiri. Haji Salim terdiam, nafasnya tercekat. Anakmu Obi, sudah cukup usianya untuk menjadi tumbal. Malam itu, hati Haji Salim seperti diiris, tapi bayangan kekayaan, kejayaan, dan gengsi yang kembali membuatnya ragu hanya sesaat. Ia pulang ke rumah, menatap wajah anak semata wayangnya yang sedang tertidur pulas di depan televisi. Wajah polos Obi memancarkan ketulusan dan keceriaan bocah 13 tahun, tapi di mata Haji Salim malam itu, Obi mulai tampak seperti tiket menuju kejayaan yang dulu ia nikmati. Dan dari luar rumah, di antara pohon pisang dekat kandang ayam, sesosok besar berbulu hitam sudah mulai mengawasi. Beberapa hari setelah pertemuan pertama dengan Mbah Irwan, Haji Salim tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, pikirannya dipenuhi bayangan genderuwo sosok besar berbulu hitam, bermata merah menyala, yang dijanjikan bisa mengangkat kembali kejayaannya. Namun, harga yang harus dibayar terus menghantui hatinya, tumbal darah dagingnya sendiri, Obi. Namun rasa takut itu kalah oleh satu hal, ambisi dan gengsi. Di mata Haji Salim, kegagalan adalah aib. Ia tak tahan melihat tetangganya mulai mencibir, tak kuat menanggung rasa malu setiap kali melintasi gang, dan melihat orang-orang bisik-bisik. Ia merasa dihina, diremehkan, dan dianggap bangkrut, sesuatu yang membuat dadanya sesak. Akhirnya, pada malam Jumat Legi, Haji Salim kembali menemui Mbah Irwan. Hutan Leweng Larangan masih gelap dan berkabut. Pohon-pohon tinggi tampak seperti makhluk raksasa yang mengawasi. Suara jangkrik mendadak hilang,
digantikan aroma menyengat dari dupa hitam yang terbakar di bawah pohon beringin tua. Disinilah Mbah Irwan sudah menunggunya. "Sudah siap?" tanya Mbah Irwan dengan suara serak. Haji Salim menunduk, menggigit bibir. Dalam hatinya masih ada ragu, tapi lidahnya menjawab, "Saya siap." Mbah Irwan mengangguk, lalu mulai membaca mantra dalam bahasa Sunda kuno yang terdengar seperti bisikan ular. Ia menggambar lingkaran darah ayam hitam di atas tanah, menyalakan 5 lilin merah, dan menaburkan bunga setaman yang mulai membusuk. Di tengah lingkaran itu, diletakkan sehelai foto Obi dan sehelai rambutnya yang diambil Haji Salim diam-diam. Ini tahap awal. Pesugihan akan mulai bekerja. Tapi ingat, semakin besar kekayaanmu, semakin besar yang harus kamu korbankan. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan. Udara di sekeliling menjadi berat, seperti ada sesuatu yang sangat besar berjalan. Di dekat mereka, meski tak terlihat, Haji Salim menahan napas. Dari balik kabut, muncullah suara napas berat, dan sepasang mata merah menyala. Genderuwo itu datang. Makhluk itu tak berbicara, hanya berdiri di luar lingkaran, mengawasi dengan tatapan haus. Tangannya besar, berbulu, dengan kuku panjang berwarna hitam kelam. Meski tubuhnya tertutup kabut, Haji Salim bisa merasakan hawa panas dan bau busuk dari tubuhnya. "Dia menerimamu," ujar Mbah Irwan. "Mulai besok, kau akan melihat perubahannya." Keesokan harinya, gudang rongsokan milik Haji Salim yang tadinya sepi, tiba-tiba ramai. Seorang pemborong datang dari luar kota membawa truk penuh besi tua. Menggetekan, EA terpanggil lewat mimpi untuk menjualnya ke tempat itu. Tak hanya itu, ada truk dari proyek jalan yang mengaku salah arah, tapi akhirnya mampir dan menjual muatan logam bekasnya dengan harga murah. Semua seperti datang sendiri tanpa dicari. Haji Salim pura-pura terkejut, padahal dalam hatinya dia tahu pesugihan telah bekerja. Namun di tengah kegembiraan itu, ada yang mulai berubah di rumahnya. Obi, anak semata wayang Haji Salim, mendadak sering mengeluh. Pusing, ia jadi mudah lelah, sering ketindihan saat tidur, dan matanya semakin hari semakin sayu. Bu Enah mulai panik, membawa Obi ke puskesmas. Namun dokter hanya bilang itu kelelahan biasa. Malam harinya, Obi mulai mengigau. "Mak, tolong, ada yang ngikutin Obi. Besar, matanya merah." Bu Enah kaget, memeluk anaknya erat. Ayah mulai mencurigai sesuatu yang tidak beres. Tapi Haji Salim hanya bilang Obi masuk angin. Namun saat Bu Enah masuk ke kamar belakang untuk membersihkan baju, ia menemukan sebuah kotak kecil di bawah tempat tidur suaminya. Di dalamnya ada dupa, rambut Obi, selembar foto anaknya yang gosong di ujungnya, dan darah kering di kain putih. Bu Enah mematung. Tangannya gemetar. Ia mulai mengerti, suaminya telah melakukan sesuatu yang terlarang. Sementara itu, di balik jendela kamar Obi, sesosok besar berbulu hitam berdiri, tersenyum tanpa bibir. Sejak malam pesugihan itu, hari-hari Haji Salim kembali bersinar. Truk-truk penuh besi tua datang silih berganti. Bahkan pembeli dari luar provinsi mulai berdatangan. Gudang rongsokannya yang dulu sepi kini kembali padat penuh aktivitas, seperti tak pernah bangkrut sebelumnya. Tapi kebahagiaan itu tidak dirasakan oleh seluruh keluarga Obi. Anak semata wayang Haji Salim justru semakin hari semakin lemah. Tubuhnya menjadi kurus, matanya cekung, kulitnya pucat, dan ia semakin sering jatuh sakit. Obi tidak lagi ceria seperti dulu. Anak yang dulunya suka membantu di gudang dan bermain bola di lapangan kampung, kini lebih sering terbaring di kamar. Bahkan terkadang, ia hanya duduk diam di pojok ruangan. Tatapannya kosong, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain. "Mak," katanya suatu malam sambil menggigil. Ada suara besar di bawah kasur, kayak napas hewan besar. Obi takut. Bu Enah langsung memeluk anaknya. Ia sudah tahu ada sesuatu yang janggal sejak menemukan kotak rahasia, berisi foto gosong dan rambut Obi milik Haji Salim. Tapi ia belum berani mengonfrontasi suaminya. Bu Enah hanya bisa menangis dalam diam, memeluk anak yang semakin hari seperti diambil perlahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa malam kemudian, kejadian aneh mulai terjadi di rumah itu. Obi menjerit saat tidur. Ia seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya terangkat dari tempat tidur beberapa sentimeter, lalu terjatuh kembali dengan keras. Bu Enah melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri, dan langsung menjerit ketakutan. Ia coba membangunkan Haji Salim yang sedang tertidur di ruang depan, tapi suaminya justru marah. "Udahlah Bu, anak kita cuma mimpi buruk. Jangan bawa-bawa hal aneh." Bu Enah menangis, tapi hatinya yakin ini bukan sekadar mimpi buruk. Ada sesuatu yang mencoba mengambil Obi. Keesokan harinya, saat mandi pagi,
Bu Enah menemukan tanda aneh di punggung anaknya seperti bekas cakaran besar, memanjang dari bahu hingga pinggang. Obi sendiri mengaku tidak merasa sakit. Ia hanya bilang, Obi mimpi dimainin sama makhluk hitam besar. Dia bilang, Obi teman barunya. Sejak saat itu, Obi semakin aneh. Ia mulai berbicara sendiri, tertawa saat tidak ada siapapun, dan menatap sudut sadit gelap rumah. Pernah suatu kali, saat Bu Enah memanggilnya untuk makan, Obi menjawab dengan suara datar. Obi udah makan sama dia. Dia siapa, nak? Tanya Bu Enah pelan. Obi hanya tersenyum, lalu menunjuk ke arah lemari tua yang selalu tertutup. Ketika Bu Enah membuka lemari itu, tidak ada siapa-siapa, hanya tumpukan baju lama. Tapi setelah itu, bau busuk seperti bangkai tiba-tiba memenuhi ruangan di Tempot Lane. Haji Salim sibuk menghitung keuntungan. Ia mulai membeli mobil baru lagi, memperluas gudang, dan bahkan membayar DP rumah mewah di kawasan kota. Semua orang mulai memuji dan menyanjungnya lagi. Ia merasa bangkit, ia merasa hebat. Tapi saat malam tiba, suara berat yang dulu ia dengar di hutan mulai mengikutinya ke rumah Haji. Darah belum cukup, ambil lebih banyak. Ia mencoba mengabaikan, tapi suara itu muncul di cermin, di balik jendela, bahkan di dalam mimpinya. Ia tahu, perjanjian itu tak bisa dibatalkan. Tombol telah diberikan, dan makhluk itu menginginkan seluruh jiwa Obi, bukan separuhnya. Namun Haji Salim mulai takut. Ia belum siap kehilangan anaknya sepenuhnya. Tapi terlambat. Suatu malam, Haji Salim pulang dari gudang. Rumah gelap, hanya ada suara Bu Enah menangis keras dari kamar. Saat masuk, ia menemukan Obi duduk di atas tempat tidur, matanya hitam, seluruhnya, mulutnya menyeringai lebar. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi di belakangnya, ada bayangan besar seperti siluet makhluk berbulu hitam. Kau sudah menyerahkannya, Haji Salim. Suara berat itu bergema di kepalanya. Haji Salim berteriak, namun tubuhnya kaku. Ia hanya bisa menatap anaknya yang kini sudah bukan Obi lagi. Dan malam itu, Obi mulai menghilang perlahan. Tapi pasti, tubuhnya masih hidup, tapi jiwanya bukan lagi milik manusia. Gudang rongsok milik Haji Salim kini seperti tidak pernah tidur. Siang dan malam, selalu ada aktivitas. Truk-truk besar keluar masuk, pekerja baru berdatangan, dan pembeli dari berbagai kota antri menawar barang. Orang-orang di kampung mulai menyebutnya lagi sebagai bos rongsok Pangandaran. Bahkan, beberapa tetangga yang dulu menghina, kini kembali menjilat, minta kerja atau pinjam uang. Tapi di balik gemerlap gudangnya yang kembali makmur, rumah Haji Salim terasa mati. Obi, anak semata, wayangnya hampir tidak pernah bicara lagi. Ia hanya duduk diam di kursi rotan tua di ruang tengah, menatap jendela atau pojokan rumah dengan mata kosong. Kadang tersenyum sendiri, kadang tertawa pelan seperti mendengar lelucon dari dunia lain. Bu Enah sudah tidak tahan. Ia merasa anaknya bukan lagi manusia biasa. Abah, bawa anak kita ke ustadz, ke pesantren, ke orang pintar ke dukun, sekalian kalau perlu. Obi ini bukan Obi lagi. Haji Salim pura-pura sibuk, pura-pura tidak dengar. Tapi sebenarnya, ia tahu semua ini salahnya. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki besar dari atap rumah, suara hembusan napas berat dari lubang angin, dan suara tawa serak dari kamar. Anaknya, tumbalmu belum selesai. Kami butuh lebih dalam. Di luar rumah, warga mulai bergosip. Ada yang bilang rumah Haji Salim dihuni jin. Ada juga yang mengaku melihat makhluk besar duduk di atap gudang saat malam hari. Tapi karena uang Haji Salim masih mengalir deras, semua itu mereka abaikan demi amplop dan belas kasihannya. Suatu sore, salah satu pekerja gudang Mang Dudung, orang lama yang ikut sejak awal usaha Haji Salim, tiba-tiba jatuh dari truk dan mengalami kejang. Ia berteriak-teriak seperti kesurupan. Matanya melotot, mulutnya berbusa. Dia datang, genderuwo. Dia mau anak itu? Ampun, jangan bawa aku. Semua orang panik. Beberapa karyawan kabur. Yang lain hanya bisa menonton. Haji Salim datang dan berusaha menenangkan, tapi Mang Dudung menatapnya tajam sambil meraung. Ini semua karena kamu, Haji. Kamu yang panggil dia. Kamu yang jual anakmu. Setelah itu, Mang Dudung pingsan dan tak sadarkan diri. Ia dirawat di puskesmas, lalu diam-diam memilih resign. Dalam seminggu, 3 pekerja lainnya juga keluar tanpa alasan jelas. Mereka bilang, "Gak kuat kerja di sini. Tempatnya beda." Gudang itu perlahan menjadi mengerikan. Setiap malam, orang sekitar mendengar suara rantai diseret, suara besi jatuh tanpa sebab, dan bau amis yang menusuk dari dalam. Ada yang bersaksi pernah melihat Obi berdiri diam di tengah gudang tengah malam,
menatap ke langit-langit dan tertawa. Padahal ia tak pernah ke gudang selama sakit. Tapi rekaman CCTV menunjukkan ada anak kecil masuk ke area logam berat tanpa diketahui siapapun. Bu Nah tak kuat lagi. Ia membawa Obi ke rumah ustadz tua bernama Kiai Mahrus di desa seberang. Dengan susah payah, ia menunggu giliran. Saat Kiai Mahrus melihat mata Obi, beliau langsung mundur setapak anak ini. Jiwanya sudah diikat, tapi belum sepenuhnya hilang. Masih ada harapan. Kiai Mahrus memberi air doa dan menyuruh Bu Nah membacakan ayat kursi setiap malam. Tapi ia juga mengingatkan, ibu, makhluk yang menunggui anak ini bukan sembarangan. Dia diundang oleh darah keluarga. Kalau ingin sembuh, bapaknya harus mengaku dan melepas. Bu Nah pulang dengan hati hancur. Ia tahu Haji Salim tidak akan mau menyerah. Baginya, gengsi lebih penting daripada kebenaran. Malam itu, saat ia membacakan ayat kursi di kamar Obi, tiba-tiba lampu padam. Angin dingin masuk dari ventilasi, dan dari arah pojokan ruangan terdengar suara berat. Berhenti. Atau kamu yang kami ambil? Obi tiba-tiba berdiri sendiri. Matanya hitam legam, tangannya gemetar. Ia menunjuk ibunya sambil berkata dengan suara bukan suaranya. Jangan ganggu, aku sudah punya rumah baru. Di tubuh anak ini, Bu Nah menjerit, jatuh terduduk. Tubuh Obi kejang, lalu pingsan. Haji Salim datang, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya, wajah kerasnya tampak ketakutan. Kini, gudangnya hidup dengan uang dan kesibukan. Tapi, rumahnya perlahan menjadi kuburan jiwa anaknya sendiri. Sejak kejadian malam itu saat Obi berbicara dengan suara makhluk lain dan hampir mencelakai dirinya sendiri, Bu Nah tidak bisa tinggal diam lagi. Ia sudah tidak peduli dengan uang, kekayaan, atau omongan tetangga. Yang ada dalam pikirannya hanya satu, menyelamatkan anaknya sebelum semuanya terlambat. Sementara Haji Salim semakin sibuk dengan usahanya yang terus melesat naik. Bu Nah diam-diam menyusun rencana. Ia kembali ke rumah Kiai Mahrus, membawa air doa, garam ruqyah, dan sehelai baju lama Obi. Kiai Mahrus berkata bahwa roh jahat yang menguasai tubuh anaknya berasal dari perjanjian berdarah dan, untuk memutusnya, yang membuat perjanjian harus menghentikannya sendiri. Tapi Bu Nah tahu, Haji Salim tak akan semudah itu mengaku. Ia keras kepala. Ia lebih takut jatuh miskin daripada kehilangan anak. Ia lebih percaya pada gengsi daripada air mata istrinya. Suatu malam, setelah memastikan suaminya tertidur pulas, Bu Nah membawa Obi ke musola kecil di belakang rumah. Ia menggelar sajadah dan duduk bersimpuh. Mulai membacakan ayat-ayat suci dengan suara lirih, penuh tangis. Obi menggigil, menggeliat seperti cacing kepanasan. Matanya berkedip cepat, lalu terbuka lebar. Namun bukan suara anak kecil yang keluar, melainkan suara serak berat. Berhenti, perempuan lemah. Anak ini milikku. Tubuh Obi melayang beberapa sentimeter dari tanah. Lilin-lilin padam, dan dinding musola bergetar seperti ada gempa. Tapi Bu Nah tidak gentar. Ia terus membaca. Tangisnya pecah, tapi lidahnya tetap menyebut nama Allah, satu-satunya tempat bergantung di saat tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Aku ibunya. Aku tidak akan menyerah. Kembalikan anakku. Tiba-tiba, dari balik dinding, terdengar suara berat, tawa besar. Dan kemudian Haji Salim muncul. Ia melihat semuanya. Matanya melebar, wajahnya pucat. Obi masih melayang, dan di belakangnya muncul sosok hitam besar dengan mata merah. Sosok itu tidak sepenuhnya terlihat, tapi cukup jelas bagi Haji Salim untuk sadar. Inilah makhluk yang ia undang ke dalam hidup mereka. Haji Salim, suara makhluk itu menggelegar. Kau yang minta kekayaan, kau beri anakmu, dan sekarang kau mau merebutnya kembali? Obi mendadak menjerit. Suara bocah itu bercampur dengan erangan makhluk dari neraka. Tubuhnya mengeluarkan asap hitam dari mulut dan hidung. Bu Nah jatuh pingsan karena tak kuat menahan tekanan gaib yang mengelilingi mereka. Haji Salim maju satu langkah, dadanya berdebar, tapi ini kali pertama dalam hidupnya, ia merasa berdosa sebesar-besarnya. Ia melihat anaknya tersiksa, istrinya tak berdaya, dan dirinya sendiri seorang ayah yang menjual anaknya demi bisnis rongsokan. Lututnya lemas. Ia bersujud di lantai musola dan berkata, Ya Allah, ampuni aku yang salah. Aku kehilangan semua hartaku, tapi jangan ambil anakku. Jangan. Seketika itu juga, suara gemuruh menggelegar di langit. Petir menyambar pohon belakang rumah mereka, membuat semua kaca jendela pecah. Tubuh Obi jatuh ke lantai, menggigil, dan sosok hitam besar itu menghilang dalam angin dingin. Pagi harinya, Haji Salim tidak berangkat ke gudang. Ia mengunci kamar,
memeluk Obi yang masih demam, dan menangis dalam diam. Bu Nah, dengan tubuh lemas, bangun pelen-pelen dan memeluk mereka berdua. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, keluarga kecil itu kembali bersatu di tengah kehancuran. Namun, perjanjian dengan makhluk halus tidak pernah benar-benar bisa ditebus dengan air mata. Pesugihan adalah utang darah, meski Obi selamat. Untuk saat ini, bayang-bayang balasan dari makhluk itu belum berakhir. Dan gudang rongsok yang dulunya penuh rezeki, kini mulai menunjukkan keanehan yang lebih kelam. Setelah malam panjang yang penuh teror itu, keluarga Haji Salim berubah total. Ia yang dulunya bangga dengan gelar bos rongsok Pangandaran, kini jarang keluar rumah. Setiap pagi hanya duduk di beranda rumah, menatap kosong ke jalan tanah di depan rumahnya. Sesekali ia melihat Obi, anak semata wayangnya, yang kini lebih banyak diam dan sering termenung di pojok ruangan. Namun ketenangan itu tak bertahan lama, hanya berselang 3 hari setelah malam rukyah itu, keanehan mulai terjadi di gudang rongsok milik Haji Salim. Awalnya, para pekerja mencium bau amis dan busuk seperti bangkai di pojok belakang gudang, tepat di tempat barang-barang bekas elektronik menumpuk. Mereka mengira ada bangkai tikus besar atau kucing liar yang mati terjepit di bawah tumpukan logam. Namun setelah diangkat, tidak ada apa-apa. Besoknya, seorang pekerja bernama Yono jatuh dari tangga besi. Sotai tolong, ia berteriak histeris dan mengatakan bahwa ia melihat bayangan besar bermata merah berdiri di atas tumpukan rongsokan. Sosok itu tersenyum, lalu menghilang begitu saja. Yono pingsan di tempat dan setelah sadar, menolak untuk kembali bekerja. Saya udah kerja sama bos Salim dari awal, tapi sekarang gudang itu udah kayak bukan tempat manusia. Seminggu kemudian, mesin pres logam rusak tanpa sebab. Operatornya, Pak Ujang, mengaku tangannya seperti ditarik oleh sesuatu dari bawah mesin. Untung ia cepat melompat, jika tidak, tangannya bisa hancur terjepit logam berat. Mahalnya pukat, dan ia langsung pulang kampung malam itu juga. Semua kejadian itu mulai menyebar ke telinga warga. Orang-orang mulai berbisik, gudang itu kena kutuk. Haji Salim coba bertahan. Ia bayar lebih mahal ke tukang baru, pasang CCTV, dan bahkan datangkan satpam malam. Tapi hasilnya nihil. Setiap malam, suara aneh terdengar dari dalam gudang seperti suara besi dipukul keras, rantai diseret, dan suara tertawa berat yang bergema hingga ke rumah warga sekitar. Salah satu satpam malam, Pak Damin, akhirnya mengaku kepada warga, "Saya lihat sendiri, ada sesosok bayangan besar jalan di lorong. Logam jam 2 malam, tingginya hampir 2 meter, bulunya kayak hewan, matanya merah. Saya tembak pakai peluru hampa, tapi hilang begitu saja." Keesokan harinya, Pak Damin kabur. Ia bahkan tidak minta gaji. Kabar tentang gudang terkutuk mulai menyebar luas. Para pembeli mulai menjauh. Truk-truk logistik berhenti datang. Supplier enggan mengirimkan barang lagi. Dalam hitungan minggu, gudang yang sebelumnya penuh transaksi kini kosong seperti rumah hantu. Barang-barang yang belum sempat dijual mulai berkarat. Karyawan tinggal 2 orang, itu pun mereka hanya bertahan karena kasihan pada Haji Salim. Tapi, mereka tidak berani bermalam. Dan pada suatu malam Jumat Kliwon, keanehan mencapai puncaknya. Gudang itu terbakar, tanpa sebab. Tanpa percikan api, tumpukan rongsokan di dalam gudang terbakar sendiri. Api tidak terlalu besar, tapi cukup untuk membuat warga panik. Anehnya, ketika mobil pemadam datang dan menyiramkan air, api itu tidak pada melainkan membentuk bayangan hitam besar di antara asap. Beberapa warga yang menyaksikan bersaksi bahwa sosok itu seperti genderuwo, berdiri gagah sambil tertawa dan menunjuk ke arah rumah Haji Salim. Bu Nah yang melihat dari jendela hanya bisa menjerit dan memeluk Obi, sementara Haji Salim terduduk lemas di ruang tamu. Usaha yang dibangunnya puluhan tahun kini hancur hanya dalam beberapa minggu. Namanya lebih menakutkan bukan kehilangan harta, tapi kutukan itu belum selesai. Karena malam itu, Obi kembali demam tinggi dan mulai mengigau dengan suara bukan miliknya. Abah belum lunas. Obi belum sepenuhnya diberikan. Darah belum cukup. Malam yang tenang di kampung Pangandaran itu kini selalu diiringi bayang-bayang hitam dari gudang tua yang tak lagi berpenghuni dan seorang anak kecil yang hidupnya terus diganggu akibat keserakahan ayahnya. Setelah malam panjang yang penuh teror itu, keluarga Haji Salim berubah total. Ia yang dulunya bangga dengan gelar bos rongsok Pangandaran, kini jarang keluar rumah. Setiap pagi hanya duduk di beranda rumah, menatap kosong ke jalan tanah di depan rumahnya. Sesekali ia melihat Obi, anak semata wayangnya, yang kini lebih banyak diam dan sering termenung di pojok ruangan. Namun ketenangan itu tak bertahan lama,
Hanya berselang 3 hari setelah malam ruqyah itu, keanehan mulai terjadi di gudang rongsok milik Haji Salim. Awalnya, para pekerja mencium bau amis dan busuk seperti bangkai di pojok belakang gudang, tepat di tempat barang-barang bekas elektronik menumpuk. Mereka mengira ada bangkai tikus besar atau kucing liar yang mati terjepit di bawah tumpukan logam. Namun setelah diangkat, tidak ada apa-apa. Besoknya, seorang pekerja bernama Yono jatuh dari tangga besi. Sotai tolong, ia berteriak histeris dan mengatakan bahwa ia melihat bayangan besar bermata merah berdiri di atas tumpukan rongsokan. Sosok itu tersenyum, lalu menghilang begitu saja. Yono pingsan di tempat dan setelah sadar, menolak untuk kembali bekerja. Saya udah kerja sama bos Salim dari awal, tapi sekarang gudang itu udah kayak bukan tempat manusia. Seminggu kemudian, mesin pres logam rusak tanpa sebab. Operatornya, Pak Ujang, mengaku tangannya seperti ditarik oleh sesuatu dari bawah mesin. Untung ia cepat melompat, jika tidak, tangannya bisa hancur terjepit logam berat. Mahalnya bukan. Dan ia langsung pulang kampung malam itu juga. Semua kejadian itu mulai menyebar ke telinga warga. Orang-orang mulai berbisik, gudang itu kena kutuk. Haji Salim coba bertahan. Ia bayar lebih mahal ke tukang baru, pasang CCTV, dan bahkan datangkan satpam malam. Tapi hasilnya nihil. Setiap malam, suara aneh terdengar dari dalam gudang seperti suara besi dipukul keras, rantai diseret, dan suara tertawa berat yang bergema hingga ke rumah warga sekitar. Salah satu satpam malam, Pak Damin, akhirnya mengaku kepada warga. Saya lihat sendiri, ada sesosok bayangan besar jalan di lorong. Logam jam 2 malam, tingginya hampir 2 meter, bulunya kayak hewan, matanya merah. Saya tembak pakai peluru hampa, tapi hilang begitu saja. Keesokan harinya, Pak Damin kabur. Ia bahkan tidak minta gaji. Kabar tentang gudang terkutuk mulai menyebar luas. Para pembeli mulai menjauh. Truk-truk logistik berhenti datang. Supplier enggan mengirimkan barang lagi. Dalam hitungan minggu, gudang yang sebelumnya penuh transaksi kini kosong seperti rumah hantu. Barang-barang yang belum sempat dijual mulai berkarat. Karyawan tinggal 2 orang. Itu pun mereka hanya bertahan karena kasihan pada Haji Salim. Tapi mereka tidak berani bermalam. Dan pada suatu malam Jumat Kliwon, keanehan mencapai puncaknya. Gudang itu terbakar, tanpa sebab, tanpa percikan api, tumpukan rongsokan di dalam gudang terbakar sendiri. Api tidak terlalu besar, tapi cukup untuk membuat warga panik. Anehnya, ketika mobil pemadam datang dan menyiramkan air, api itu tidak padam melainkan membentuk bayangan hitam besar di antara asap. Beberapa warga yang menyaksikan bersaksi bahwa sosok itu seperti genderuwo, berdiri gagah sambil tertawa dan menunjuk ke arah rumah Haji Salim. Bu Nah yang melihat dari jendela hanya bisa menjerit dan memeluk Obi, sementara Haji Salim terduduk lemas di ruang tamu. Usaha yang dibangunnya puluhan tahun, kini hancur hanya dalam beberapa minggu. Namanya yang lebih menakutkan bukan kehilangan harta, tapi kutukan itu belum selesai, karena malam itu, Obi kembali demam tinggi dan mulai mengigau dengan suara bukan miliknya. Abah belum lunas. Obi belum sepenuhnya diberikan. Darah belum cukup. Malam yang tenang di kampung Pangandaran itu kini selalu diiringi bayang-bayang hitam dari gudang tua yang tak lagi berpenghuni dan seorang anak kecil yang hidupnya terus diganggu akibat keserakahan ayahnya. 2 minggu sudah sejak kepergian Haji Salim. Langit Pangandaran terasa lebih tenang. Angin kembali sejuk. Dan suara-suara aneh yang dulu sering terdengar dari gudang rongsok kini menghilang. Namun di balik ketenangan itu, hati Bu Nah masih penuh luka yang dalam. Ia kehilangan suaminya dan hampir kehilangan anaknya. Obi, yang sebelumnya koma dan dirasuki makhluk gaib, kini sudah bisa berjalan, meski tubuhnya masih lemah. Tapi yang berubah drastis adalah sikapnya. Ia tak lagi banyak bicara, sering termenung menatap jendela, dan sesekali menatap ke arah bukit tempat ayahnya terakhir terlihat. Bu, Abah nggak salah sepenuhnya ya, dia cuman pengen hidup, kita nggak susah. Bu Nah tak sanggup menjawab. Di satu sisi, ia ingin membenarkan perkataan anaknya. Tapi di sisi lain, ia tak bisa melupakan kenyataan bahwa suaminya menukar anaknya sendiri demi kekayaan. Namun satu hal yang kini ia sadari, keserakahanlah akar dari semuanya. Gengsi, iri hati, dan rasa ingin dipandang hebat telah membuat suaminya buta, dan akhirnya nyawa yang jadi taruhannya. Warga kampung kini mulai kembali berani melintas di depan gudang rongsok, tapi tak ada satupun yang berani masuk. Bangunan itu kini kosong, berlumut, dan dipenuhi ilalang liar. Beberapa orang yang lewat
kadang mengaku mencium bau kemenyan samar-samar, atau melihat bayangan hitam duduk di atap saat malam. Gudang itu kini disebut warga sebagai Gudang Tumbal Haji Salim, atau rongsokan setan rumah keluarga Haji Salim. Pun berubah, bukan lagi rumah megah penuh barang mewah. Banyak perabot dijual, mobil diserahkan ke pihak penggadaian. Hanya tinggal lemari tua, tikar, dan foto keluarga yang kini tergantung di ruang tengah. Bu Nah hidup sederhana. Ia mulai membuka warung kecil di teras rumah, jualan nasi uduk dan gorengan. Obi membantu semampunya, meski sesekali masih batuk darah akibat sisa gangguan jin yang dulu bersarang di tubuhnya. Tapi kehidupan mereka lebih tenang. Tidak kaya, tidak dipandang, tapi jauh dari teror makhluk gaib. Mbah Sarwo, dukun tua dari Gunung Padang, datang seminggu sekali. Ia memberi jamu dan mantra pelindung untuk Obi. Ia juga menanam pohon kelor dan sirih di depan rumah sebagai pagar gaib. Kutukannya belum sepenuhnya hilang, ujar Mbah Sarwo. Tapi selama kalian tidak serakah lagi, mereka tidak akan kembali. Pada suatu sore, saat langit mendung dan angin kencang meniup daun-daun kering ke pekarangan rumah, Obi menatap ibunya dan bertanya pelan, "Bu, kenapa dulu Abah nggak cerita soal perjanjiannya? Kalau Obi tahu, mungkin Obi bisa larang." Bu Nah tersenyum pahit. Kadang orang dewasa melakukan kesalahan karena terlalu cinta pada keluarganya. Tapi cinta yang dibutakan oleh ambisi hanya akan membawa malapetaka. Obi hanya diam, matanya menerawang. Ia tahu hidupnya tak akan pernah normal. Ia adalah anak dari perjanjian. Kelam, seorang tumbal yang gagal sepenuhnya diberikan. Tapi ia masih hidup karena pengorbanan ayahnya di akhir. Malam itu, saat hujan turun perlahan, Obi bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat ayahnya Haji Salim berdiri di tengah hutan gelap. Wajahnya letih, tapi matanya tenang. Di belakangnya, makhluk besar bersayap hitam berdiri menunggu. "Obi, jaga ibu baik-baik." "Abah, minta maaf." Lalu sosok itu perlahan ditelan kabut. Obi terbangun dengan air mata menetes di pipinya. Ayah tahu apakah itu hanya mimpi biasa atau sebuah pesan dari dunia lain. Tapi satu hal yang pasti, dosa dan kutukan mungkin bisa ditebus, tapi luka dan kenangan akan tetap tinggal. Gudang rongsok itu kini dibiarkan terbengkalai dan menjadi pengingat bahwa kekayaan instan yang datang dari jalan sesat selalu menuntut harga yang tak sebanding. Dan di kampung kecil Pangandaran, nama Haji Salim kini jadi cerita yang dibisikkan diam-diam. Jangan seperti bos rongsok, kaya sebentar, hilang selamanya. 2 minggu sudah sejak kepergian Haji Salim. Langit Pangandaran terasa lebih tenang, angin kembali sejuk, dan suara-suara aneh yang dulu sering terdengar dari gudang rongsok kini menghilang. Namun di balik ketenangan itu, hati Bu Nah masih penuh luka yang dalam. Ia kehilangan suaminya dan hampir kehilangan anaknya, Obi, yang sebelumnya koma dan dirasuki makhluk gaib. Kini sudah bisa berjalan, meski tubuhnya masih lemah. Tapi yang berubah drastis adalah sikapnya. Ia tak lagi banyak bicara, sering termenung menatap jendela, dan sesekali menatap ke arah bukit tempat ayahnya terakhir terlihat. "Bu, Abah, nggak salah sepenuhnya ya. Dia cuma pengen hidup. Kita nggak susah." Bu Nah tak sanggup menjawab. Di satu sisi, ia ingin membenarkan perkataan anaknya. Tapi di sisi lain, ia tak bisa melupakan kenyataan bahwa suaminya menukar anaknya sendiri demi kekayaan. Namun, satu hal yang kini ia sadari, keserakahanlah akar dari semuanya. Gengsi, iri hati, dan rasa ingin dipandang hebat telah membuat suaminya buta, dan akhirnya nyawa yang jadi taruhannya. Warga kampung kini mulai kembali berani melintas di depan gudang rongsok, tapi tak ada satupun yang berani masuk. Bangunan itu kini kosong, berlumut, dan dipenuhi ilalang liar. Beberapa orang yang lewat kadang mengaku mencium bau kemenyan samar-samar, atau melihat bayangan hitam duduk di atap saat malam. Gudang itu kini disebut warga sebagai Gudang Tumbal Haji Salim, atau rongsokan setan rumah keluarga Haji Salim. Pun berubah, bukan lagi rumah megah penuh barang mewah. Banyak perabot dijual, mobil diserahkan ke pihak penggadaian. Hanya tinggal lemari tua, tikar, dan foto keluarga yang kini tergantung di ruang tengah. Bu Nah hidup sederhana. Ia mulai membuka warung kecil di teras rumah, jualan nasi uduk dan gorengan. Obi membantu semampunya, meski sesekali masih batuk darah akibat sisa gangguan jin yang dulu bersarang di tubuhnya. Tapi kehidupan mereka lebih tenang. Tidak kaya, tidak dipandang, tapi jauh dari teror makhluk gaib. Mbah Sarwo, dukun tua dari Gunung Padang, datang seminggu sekali. Ia memberi jamu dan mantra pelindung untuk Obi. Ia juga menanam pohon kelor dan sirih di depan rumah sebagai pagar gaib. Kutukannya belum sepenuhnya hilang, ujar Mbah Sarwo.
Tapi selama kalian tidak serakah lagi, mereka tidak akan kembali. Pada suatu sore, saat langit mendung dan angin kencang meniup daun-daun kering ke pekarangan rumah, Obi menatap ibunya dan bertanya pelan, "Bu, kenapa dulu Abah nggak cerita soal perjanjiannya? Kalau Obi tahu, mungkin Obi bisa larang." Bu Nah tersenyum pahit. Kedeng, dadat, orang dewasa melakukan kesalahan karena terlalu cinta pada keluarganya. Tapi cinta yang dibutakan oleh ambisi hanya akan membawa malapetaka. Obi hanya diam. Matanya menerawang. Ia tahu hidupnya tak akan pernah normal. Ia adalah anak dari perjanjian. Kelam, seorang tumbal yang gagal sepenuhnya diberikan. Tapi ia masih hidup. Karena pengorbanan ayahnya di akhir, malam itu, saat hujan turun perlahan, Obi bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat ayahnya Haji Salim berdiri di tengah hutan gelap. Wajahnya letih, tapi matanya tenang. Di belakangnya, makhluk besar bersayap hitam berdiri menunggu. "Obi, jaga ibu baik-baik." "Abah, minta maaf." Lalu sosok itu perlahan ditelan kabut. Obi terbangun, dengan air mata menetes di pipinya. Ayah tahu apakah itu hanya mimpi biasa, atau sebuah pesan dari dunia lain. Tapi satu hal yang pasti, dosa dan kutukan mungkin bisa ditebus, tapi luka dan kenangan akan tetap tinggal. Gudang rongsok itu kini dibiarkan terbengkalai, dan menjadi pengingat bahwa kekayaan instan yang datang dari jalan sesat selalu menuntut harga yang tak sebanding. Dan di kampung kecil Pangandaran, nama Haji Salim kini jadi cerita yang dibisikkan diam-diam, jangan seperti bos rongsok, kaya sebentar, hilang selamanya.